berisikan apa namanya, fungsi-fungsi untuk menjalankan tas tersebut. Nah, si modulus ini juga bisa dijalankan dalam dua hal. Contohnya langsung dijalankan di ad hoc command seperti yang di bawah, ataupun digunakan dalam playbook task gitu. Nah, di sini yang saya contohkan itu Ansible Ansible ad hoc command gitu. Ini Ansible worker servers min m service min a. Nah, worker servers ini itu apa namanya, target hostnya gitu. Ini kemungkinan sebuah grup Ansible, ke tujuannya itu worker servers group. Nah, min m ini modulnya, modul yang digunakan itu service itu. Nah, min a ini komennya, jadi name-nya apa, HTTPD, dan state-nya itu mau apa. Nah, di sini kebetulan itu started menyalakan HTTPD gitu. Nah, terus yang bawahnya itu ada modul ping. Modul ping ini untuk melakukan ping ke host worker server ini. Dia bisa di-ping nggak, reachable nggak gitu. Lalu ada modul comment. Nah, dia /sbin/reboot maintenance. Dia untuk reboot si worker server tersebut gitu. Dia bakal melakukan reboot ke grup work server tersebut. Otomatis host-host yang ada di work server bakal terreboot gitu. Nah, selanjutnya ini ada playbook. Ini tuh dia menawarkan sebuah simple configuration management untuk melakukan repeatable atau reusable task gitu. Jadi misalkan kita ada repeatable atau reusable task. Nah, ini kita bisa bikinkan sebuah playbook. Jadi kita cukup memanggil playbooknya aja, nggak perlu kita ngoding ulang. Jadi bisa panggil playbooknya aja, otomatis task yang repeatable itu berjalan gitu. Nah, di playbook nanti itu bisa ngapain aja sih gitu kan. Nah, pertama itu bisa declare configuration. Maksudnya berarti bisa digunakan untuk melakukan konfigurasi di host tujuan gitu. Dan selanjutnya juga bisa dilakukan untuk orkestrasi gitu. Di multiple set of machine, di banyak mesin gitu. Lalu tas dapat melaunch tasnya itu secara synchronously ataupun asinkron gitu. Nah, di sini ada contoh playbooknya. Nah, kunci utamanya di playbook ini dia ada triple dash. Ini menandakan YAML file. Jadi kalau kalau nggak ada triple dash ini, playbooknya nggak bisa jalan gitu. Jadi ini sudah format triple dash ini buat YAML file gitu kan. Nah, play yang pertama, kebetulan di sini ada dua play nih di sini di contohnya. Play yang pertama dia bakal mengupdate web server, dan hostnya itu diarahkan ke host group web servers. Lalu di sini dia juga nge-define remote usernya itu dia pakai root. Lalu di task play pertama itu dia bakal memastikan Apache-nya itu latest version. Ya, dia kebetulan pakainya modul Siam. Berarti kemungkinan bukan kemungkinan lagi, berarti target hostnya itu berupa OS-nya itu CentOS gitu. Karena dia pakai modul Siam gitu. Lalu dia bakal di task yang kedua dia bakal nge-write Apache configuration file. Nah, kebetulan di sini tuh dia udah make apa namanya, template yang sudah dia bikin dalam bentuk file Jinja 2. Ini dia bakal mengkopikan template yang udah ada ke directory destination gitu. Nah, di apa namanya, play kedua dia bakal mengupdate DB server. Ini sebetulnya sama aja, cuma beda host dan beda service-nya gitu kan. Kalau yang atas itu HTTPD, yang bawah itu PostgreSQL. Tuh. Oke. Oke, selanjutnya itu roles. Jadi roles ini misalkan dia
roles ini bakal menggabungkan beberapa playbook gitu. Jadi playbook yang udah ada sebelumnya digabungkan menjadi sebuah roles. Nah, keuntungan pakai roles itu apa sih? Keuntungannya itu jadi misalkan ada saya bikin roles tentang apa update web server tadi gitu, dibikinkan roles. Nah, terus ada seseorang yang punya kebutuhan yang sama gitu. Nah, seseorang tersebut itu juga bisa pakai roles yang saya bikin itu, jadi bisa digunakan oleh orang lain gitu. Itu enaknya untuk roles. Dia disikan playbook yang udah jadi digabung gitu. Dia bakal punya strukturnya ini di sini. Nah, jadi contohnya di sini nih ada roles untuk common task dan ada web server gitu. Jadi web server tasknya ini sendiri, terus yang biasa itu tasknya itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya di variabel juga mempunyai di Ansible juga mempunyai yang namanya variabel. Variabel itu sama seperti bahasa pemrograman, dia bakal menampung sebuah nilai gitu. Di variabel juga, di Ansible juga ada variabel, tapi ada aturannya di Ansible. Yang valid variabel contohnya itu full, pakai semua huruf itu valid, terus pakai underscore juga bisa, terus pakai huruf dan angka juga bisa, terus underscore di awal juga bisa valid variable. Yang nggak bisa contohnya itu dia pakai bintang atau asterisk di awal, jadi asterisk full itu nggak bisa digunakan untuk variabel. Terus apa namanya, keyword yang berkaitan dengan environment itu nggak bisa. Contohnya environment itu nggak bisa jadiin variabel. Terus nggak bisa pakai eh, minus ini, full minus port tuh nggak bisa. Terus nggak bisa pakai spasi, nggak bisa pakai titik untuk penamaan variabel. Itu. Nah, selanjutnya itu juga ada loop. eh, Loop ini tuh misalkan kita gunakan untuk repeat multiple times gitu, repeat task multiple time. Jadi untuk melakukan task yang berulang-ulang. Nah, ini disediakan fitur loop oleh Ansible. Jadi apa namanya, tasknya itu nggak perlu kita tulis berulang-ulang di playbook. Bisa gunakan fitur loop ini. Itu dia bakal meloop task yang mau di loop gitu sesuai dengan yang kita tentukan. Nah, di sini ada contoh loop. Jadi dia ada task untuk menambahkan several user, beberapa user. Ini dia pakai modulsnya Ansible built-in user. Nah, di sini ada loopnya nih, loop name dan group. Name 1 itu test user 1 dan group 1 will. Name itu mengarah ke loop ini, item.name. Berarti kan kalau kita lihat ke atas, name pertama itu bakal mengarah ke loop 1 gitu kan. Loop name 1 itu test user 1 dan loop item groups 1 itu will. Jadi pertama dia bakal membuat tes user 1 dengan grupnya will, dan yang kedua itu tes user 2 dengan grupnya itu root. Bisa digunakan untuk 2 kali eksekusi gitu, sesuai kebutuhan yang kita mau. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya fitur conditional itu di Ansible. Nah, ini mungkin kita ada kondisi yang mana task tersebut itu ditujukan untuk tujuan yang berbeda, ataupun depend by value of fact. Jadi berdasarkan sesuatu gitu. Misalkan jika service tersebut sudah diinstal, nggak perlu dieksekusi task tersebut. Nah, itu contohnya gitu. Ini ada conditional di Ansible untuk melakukan tas-tas yang seperti itu, yang ada ketergantungan dan punya tujuan yang berbeda gitu untuk tas tersebut. Nah, di sini ada contoh kondisional.
Jadi ada tasnya, dia bakal mengkonfigure shell Linux untuk menjalankan MySQL di semua port. Nah, dia kebetulan makanya modul POSIX sebulan. Nah, ini namanya MySQL Connect ini. Dia stepnya bakal true. Otomatis dia nyala. Nah, kunci conditional itu ada di when. Ini when Ansible shell Linux statusnya itu enable. Saat Ansible shell Linux-nya start enable, task ini bakal keeksekusi gitu. MySQL Connect ini bakal state-nya berubah jadi true gitu. Jika shell Linux-nya disable, otomatis task ini di skip gitu, dilewati. Nah, selanjutnya ada yang namanya privilege escalation. Nah, privilege escalation ini digunakan buat apa sih gitu kan? Apa namanya? Task di target host itu kan usernya itu kan bisa beragam gitu ya, bisa ada user user biasa, ada user root. Nah itu kan ada task yang memang harus dieksekusi oleh user root gitu. Jadi mau nggak mau kita harus pakai user root gitu. Nah kalau di Ansible itu biasanya disebutnya itu bisa becomes another user ataupun become super user gitu kan. Eh, untuk melakukan mengeksekusi tas tersebut gitu. Dan di Ansible itu dipanggilnya itu become, keywordnya become gitu. Contohnya kayak sudo itu, nah itu di Ansible itu bisa pakai become, jadi dia bisa dieksekusi oleh si rootnya itu. Nah ini contohnya ada task untuk run a command as root. Jadi komennya itu apt update, dia bakal melakukan apt update. Nah become-nya ini yes. Nah become usernya itu root, berarti komen di atas ini bakal dijalankan oleh si user root. Otomatis kalau di Ubuntu base itu kayak sudo apt update gitu. Privilege escalation. Nah, selanjutnya ada Ansible Vault atau secret gitu. Nah, si Ansible juga menyediakan fitur untuk men-encrypt data-data yang sensitif gitu. Jadi misalkan ada password atau key yang sensitif gitu kan, yang file tersebut isinya itu sensitif gitu kan, berupa password biasanya ataupun key yang sensitif. Nah, orang lain nggak boleh saat dia buka playbook kita, dia nggak boleh tahu isinya apa gitu. Nah itu bisa di encrypt menggunakan vault. Si Ansible Vault ini bisa melakukan encrypt data. Yang pertama encrypt data, nah terus bisa dilihat juga view secretnya, terus bisa diedit secretnya apa, dan bisa di decrypt file tersebut gitu. Nah selanjutnya ada Jinja 2 template. Nah template ini tuh yang saya bilang tadi di awal, ada Jinja 2 template. Dia tuh apa ya, enable sebuah expression yang dynamic gitu untuk mengakses sebuah variabel. Jadi template itu berupa template dynamic yang bisa disesuaikan isinya dengan variabel-variabel gitu. Jadi kita cukup ubah variabelnya, otomatis template-nya ntar bisa aku ubah sesuai dengan variabel yang kita definisikan gitu. Nah, di Jinja template ada beberapa penulisannya. Jadi misalkan kita ingin apa namanya, memanggil variabel di Jinja template itu menggunakan kurung awal 2 kali, buka dan tutup gitu. Nah, ini untuk memanggil sebuah variabel. Nah, lalu untuk melakukan control statement seperti loops ataupun conditional statement itu bisa pakai persen-persen di Jinja 2 template-nya gitu. Lalu untuk menambahkan komen di Jinja 2 template itu bisa pakai pagar-pagar. Nah, otomatis itu yang dari pagar-pagar itu bakal jadi komen. Tuh.
Oke, mungkin saya ada pertanyaan ya. Saat menjalankan task Ansible ke beberapa VM, pada saat itu ada satu VM yang mati, apakah akan berjalan secara otomatis ketika VM tadi menyala? Oh, maksudnya misalkan kita udah bikin Ansible terus ke beberapa VM. Nah, VM tersebut mati waktu nyala, waktu nyala lagi, VM-nya dia bakal otomatis jalan nggak gitu kan? Nah, itu tergantung oh ya, saya belum jelaskan tadi ya, lupa. Jadi si apa namanya, Ansible ini tuh dia saya gambarkan di sini. Jadi si Ansible ini dia itu Ansible ini tuh bersifat agentless, yang mana ini misalkan Ansible, nah ini targetnya, target. Jadi si targetnya itu nggak perlu menginstal sebuah client client tools gitu untuk menjalankan si Ansible ini. Jadi bagusnya itu dia agentless. Jadi si target hostnya itu nggak perlu diinstal aplikasi. Contohnya kayak Puppet itu harus ada kliennya, klien aplikasinya untuk menjalankan automation tasknya gitu. Nah, si Ansible itu agentless, otomatis dia hanya butuh koneksi SSH. Yang penting si targetnya itu punya koneksi manajemen network ke Ansible mesinnya gitu. Jadi ntar bisa dilakukan otomatisasi. Nah, tadi Pak Ivan W tadi ya kan bertanya, jika ada satu VM yang mati, apakah akan berjalan otomatis ketika VM tadi menyala? Ya, dia bakal otomatis koneksinya bakal berjalan up ulang ke Ansible mesinnya. Nah, kalau di ping dari Ansible ini udah bisa, otomatis dia bakal bisa dilakukan di manage ulang gitu untuk Ansible VM yang mati itu. Nah, selanjutnya di sini dicontohkan otomatis auto task R untuk deploy di sisi app pakai Ansible juga bisa juga untuk deploy aplikasi gitu, bisa dilakukan untuk deploy aplikasi sekaligus gitu. Jadi di playbooknya ntar disesuaikan untuk deploy aplikasinya, itu bisa dilakukan. Itu untuk Pak Ivan dan Pak Faisal. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Pradana. As become user tadi, untuk memasukkan autentikasi password usernya di bagian mana, Mas? Nah, passwordnya itu kita bisa define di ini, di sebuah apa namanya, bisa kita define sebenarnya di inventory. Jadi inventory nanti ini kita bisa di sini tuh bisa tambahkan yang namanya Ansible passwordnya atau usernya gitu. Misalkan become-nya password user A gitu kan. Nah, kita bisa definisikan user A-nya itu di inventory gitu. Selain usernya, kita bisa tambahkan passwordnya di inventory. Jadi Ansible user dan Ansible password sama dengan apa gitu. Itu bisa di sini juga ataupun di external variable. Gitu. Apakah kalau Ansible merupakan perkembangan dari Ansible atau mungkin ada perbedaan antara Ansible kalau OpenStack ya? Oke, Pak Herdiansyah. Ya, jadi kalau Ansible itu salah satu project open source. Dia yang digunakan untuk melakukan otomatisasi dalam
penginstalan OpenStack, memudahkan kita menginstal OpenStack gitu kan, call Ansible. Nah, si call Ansible sendiri itu base-nya juga menggunakan Ansible gitu. Cuma ibaratnya ini project Ansible yang dikhususkan untuk melakukan untuk memudahkan instalan si OpenStack itu tersebut gitu. Jadi sama aja karena base-nya emang menggunakan Ansible gitu. Cuma project-nya dikhususkan untuk memudahkan kita dalam pengoperasian OpenStack. Gitu Pak Erdiansa. Untuk autentikasinya apakah menggunakan protokol SSH? Ya, untuk autentikasi si Ansible machine dengan targetnya itu menggunakan SSH, dan autentikasinya bisa menggunakan sertifikat public key. Ya, bisa. Untuk itu ditambahkan sertifikat agar si komunikasinya lebih aman gitu ya. Itu bisa dilakukan seperti itu. Apakah Ansible bisa create instance? Ya bisa juga dilakukan untuk membuat instansi OpenStack. Tapi biasanya kalau misalkan membuat instance ataupun VM di Cameo, di KVM itu biasanya itu pakai Terraform kita ya, karena infrastruktur as code gitu, Terraform dan lain-lainnya. Oke, materinya mungkin sampai segitu doang. Jadi saya mungkin mohon maaf lagi, sebetulnya saya mau bawakan materi apa namanya, lanjutan kemarin ONOS itu bakal membawakan use case ONOS application SDN-IP, tapi karena persiapan saya itu kurang gitu ya, jadi saya bisa membawakannya cuma ini network automation Ansible. Nah, ini juga demonya agak saya apa namanya, persingkat juga untuk demonya karena memang persiapan dan kondisi yang tidak memungkinkan gitu. Oke, cek dulu. Aku ada suara kan ya? Oke, untuk menghemat waktu, sepertinya kita bisa lanjut ke demo. Ya, akan saya coba share screen. Nah, demonya kita bakal lakukan untuk apa namanya, network automation gitu. Ntar idenya itu bakal apa, misalkan kita punya network device sebanyak, kita menghandle sebuah network device 50 gitu kan. Nah, kemudian mau bakal ada upgrade untuk network device tersebut, otomatis kita harus melakukan dokumentasi sebelum upgrade gitu kan persiapannya. Nah, misalkan kita disuruh mengambil backup filenya untuk 50 network device, nah itu eh, kalau kita lakukan secara manual kan bakal kerepotan gitu ya. Nah, di demo kali ini kita bakal melakukan contohnya dua dua router di sini ya. Ntar bakal kita ambil backup filenya gitu. Ntar juga ada konfigurasi OSPF mungkin di sini. Eh, Cek load, kita bisa langsung mulai demo atau gimana? Oke, kalau gitu kita bakal langsung mulai demo aja ya. Jadi eh, karena kemarin saya belum sempat masukkan ke VM ini, jadi mungkin bakal menginstal beberapa
itu package gitu yang diperlukan. Nah, yang pertama kita bakal menggunakan Ansible version yang 2.9 ke atas, mungkin 2.10 gitu. Jadi mungkin di VM yang ada di Drive itu dia ada Ansible, cuma dia kalau nggak salah versinya masih 2,5 gitu kan. Jadi mungkin bisa nanti sudo apt remove di port dulu, terus Ansible ini. Terus ntar bisa install yang 2.10 ini menggunakan pip gitu. Jadi ini. Nah gini, sudo pip install Ansible 3 kurang dari 3.0. Nah, dia bakal install ini. Kebetulan tadi saya udah mengupgrade Ansible yang ada di VM ke 2.10. Tuh. Tuh. Kalau udah install, dia bisa diekspor pad-nya, pad Ansible-nya, ataupun di restart juga ntar bisa. Soalnya ntar kalau misalkan tanpa diekspor ataupun di restart, Ansible-nya nggak bisa dieksekusi. Tuh. Jadi gampangnya setelah di ini pip install itu di restart dulu VM-nya untuk mengembalikan si ininya apa namanya pad directory si Ansible-nya bakal di setting ulang gitu. Bisa dilakukan pad secara manual ataupun di restart aja bisa. Nah selanjutnya untuk persiapannya kita bakal install modul karena kita kan pakainya Cisco router ya untuk ini. Jadi di sini kita bakal pakai Cisco router. Ini bukan saya bakal pakai Cisco router untuk demonya. Jadi kita bakal butuh modul install modul iOS Cisco iOS-nya gitu. Nah ini kita bisa pakai ini Ansible Galaxy Collection install Cisco iOS. Ini untuk agar kita bisa menjalankan modul iOS command ataupun iOS config gitu berhubungan dengan iOS. Nah untuk apa namanya persiapan di Ansible mesinnya kita bakal setting di Ansible ini apa namanya Ansible config-nya. Nah ini kita bisa define inventory filenya. Kebetulan ini saya inventory-nya diarahkan ke directory ini di2. Ini saya udah bikin apa namanya directory D2. Nah host key checking-nya dia bakal false, jadi dia nggak melakukan host key checking di setiap koneksi gitu. Ini untuk configuration ke semua hostnya gitu, ntar yang bakal dilakukan. Dia pakai inventory file di sini dan host key checking-nya false. Gitu. Selanjutnya kita juga ini apa namanya setelah di Ansible config-nya kita bakal membuat sebuah host file nama host. Nah host ini tadi yang saya bilang itu bisa berisikan alamat IP ataupun domainnya gitu. Ini alamat si R1-nya ini 111. Kebetulan saya udah membuat tab 0 interface tab 0. Interface tab 0 ini IP-nya itu pakai subnet 111. Ini 1110 netmask 550 ini yang bakal digunakan sebagai manajemen network ntar.
manajemen network di sini nih, di antara R1 ke Ansible ini. Oke, kita bakal bikin dua ini. Iya, betul. Ansible-nya diupdate dulu. Jadi eh, diupdate-nya tuh ini. Pertama di remove dulu, habis itu diinstal pakai pip untuk versi yang di atasnya, karena pakai apt itu secara defaultnya di Ubuntu 18 ini versi 256 gitu. Kalau yang Ubuntu 20 itu udah 296. Jadi otomatis kita harus install pakai pip gitu. Pak Muhammad, Pak Mahbubi Hamdani. Tuh. Nah, kalau diupdate di restart tar agar si variabel path Ansible-nya bakal ke reset gitu. Jadi bisa dieksekusi command Ansible-nya. Nah, begini. Nah, kita bakal define host. Nah, di sini kan R1 111. Kita rencanakan dulu. Yang ini itu 112. Jadi R1 itu 111, R2 itu 112. Nah, untuk semuanya dia bakal pakai Ansible usernya itu Cisco, passwordnya itu Cisco, dan become-nya yes. Lalu untuk kita juga bisa, kita harus mendefine OS-nya itu apa di targetnya untuk membantu si Ansible kan mau config target OS gitu kan. Yang dibantu kita define OS-nya itu apa nih. Nah, kebetulan kita bakal pakai iOS CLI. Ntar koneksinya itu makanya untuk CLI. Ini iOS. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, kita harus mendefine hostnya. R1, R2. Kalau udah di-define, kita sekarang masuk ke target hostnya. Nah, dia harus disetting untuk IP manajemen networknya agar bisa berkomunikasi dengan Ansible hostnya. Ini saya ada mungkin belum dimasukin ya di defaultnya. Jadi ini kalau ada yang mau download Cisco Cisco apa image-nya Dynamics, ini bisa di sini saya share. Salah, kok direct message. Maaf, salah kirim. Nah, itu kalau mau download, ntar bisa tambahkan di sini di template preference. Oke, mati nggak apa-apa. Nah, di Dynamics ini ditambahin. Oke, mati. Oke, saya close ulang.
Oke, selanjutnya kita bakal mencoba menambahkan manajemen IP untuk manajemen networknya si kedua apa namanya kedua target host kita. Jadi kan intinya itu persiapan awalnya itu harus pastikan si target host itu terhubung dengan Ansible mesinnya gitu. Bisa dilakukan SSH tanpa password gitu. Oke, ntar kita bakal bikin backup YAML. Nah, harus karena ini saya pakai apa? Ini eh, Cisco yang ini di Genestri secara defaultnya dia nggak enable SSH, jadi saya harus enable dulu SSH-nya. Enable SSH itu harus di konfigurasi hostname dan IP domain. Terus kita masuk ke interface-nya, ini kan interface F20 untuk manajemen. Jadi kita masuk ke interface F20. Tambahkan IP add-nya dulu. Tadi kan R1 itu 111. Kita hidupkan string. Selanjutnya kita bakal bikin username passwordnya. Ini udah connect. Oke, kita bakal bikin username password. Cisco, secretnya Cisco. Nah, di sini username itu bakal kita beli privilege-nya 12. Nah, selanjutnya kita bakal setting SSH-nya di dalam VTY. Ya, loginnya SSH. Kita bikin SSH-nya, generate SSH-nya. Kita juga lakuin hal yang sama ke R2. Sama 20 kita tambahkan IP-nya. Lalu kita buat username-nya. Kasih tambahkan privilege-nya username Cisco. Lalu kita tambahkan ya 0, importnya Cisco. Kemudian kita bakal generate sisanya. Nah, kita coba
atau command Ansible. Di sini kita bakal mengeping semuanya. Nah, ini udah sukses untuk inventory-nya, berarti dia udah terhubung. Kita udah berhasil menghubungkan. Nah, ini udah bisa melakukan command int brief, ini udah bisa keluar. Nah, selanjutnya kita bakal apa namanya, mencoba mengkonfigurasi mengambil backupnya deh. Jadi kan kita bakal bikin backup YAML-nya. Jadi kita bakal mengambil backup-nya. Pertama kita bikin dulu folder backup. Udah ada. Terus kita coba bahas backup YAML-nya. Di sini playbook-nya. Dia bakal namanya test backup, terus hostnya itu ke semuanya. Dia getter facts-nya di no-kan, di file jadi ngambil fact-facts-nya. Nah, terus connection-nya dia pakai network CLI. Nah, terus di sini saya pakai variabel nih, variabel time. Time ini bakal ngelihat date-nya, date year, month sama day. Tuh. Nah, di tasnya pertama ini dia bakal melakukan konfigurasi backup. Tuh. Nah, ini pakai modul iOS config. iOS config ini berarti dia modul untuk iOS Cisco gitu. Nah, komen itu backup yes. Terus optionnya ini bisa kita specify file name backupnya apa untuk jadwal ntar bakal save-nya. Nah, direktorinya itu di mana? Ada di sini. Saya coba pilih di sini. Ada di sini. Nah, ini sama aja. Backup, CLI. Ini direktori tujuan backupnya. Kita bisa jalankan Ansible playbook. Playbooknya apa tadi? Backup, YAML. Nah, dia bakal menjalankan tas-tasnya. Nah, dia sukses nih, nggak ada error. Untuk sekarang kita coba LS backup. Ini udah ada dua nih. Backup R1 2021 bulan 7 tanggal 25 ini sesuai. Coba kita get ini konfigurasinya bakal ke backup semua. Untuk proses backupnya udah hasil. Nah, coba saya cek. Oh iya, kebetulan karena saya pakai Windows dan nggak ada ini apa namanya GNS3, jadi saya akses si GNS3-nya itu di browser. Nah, kita bisa lihat aksesnya itu di bagian sini. Interface yang mengarah ke apa namanya? Ke arah
only network adapter ini. Nah, kita bisa akses alamat IP ini dengan portnya webnya itu berapa ini 3080 untuk chemistry web GUI-nya itu, web UI-nya itu bakal akses. Nah, tadi kan udah coba untuk konfigurasi ini apa namanya, ambil backup konfigurasi gitu. Nah, selanjutnya kita bakal mungkin coba lanjut ke task yang lebih advance. Mungkin kita bakal bikin sebuah jaringan menggunakan Ansible. Mau akan melakukan routing OSPF di sini. Kita bakal bikin OSPF. Nah, sini sebelumnya saya udah siapkan ininya ya YAML-nya. Jadi yang pertama, task pertama ini bakal melakukan IP configuration pakai ios config. Auto-res ini berarti untuk task pertamanya dia bakal menambahkan IP di main interface. Pakainya modul config, ios config. Terus auto-res ini berarti dia bisa masuk ke configure terminal kalau di itunya conft. Nah, parentnya ini tuh komen parentnya. Sedangkan dari sini untuk menambahkan IP-nya gitu. Jadi kan kalau misalkan di aslinya kan harus configure terminal, interface-nya berapa? Interface EVA00 gitu kan. Terus IP add. Nah, ini IP add-nya di sini, interface EVA00 itu di parents. Terus dihidupkan. Oke, untuk selanjutnya seperti ini. Selanjutnya dia bakal melakukan OSPF configuration pakai modul ios config juga nih. Authorize parentnya kan kalau kita biasakan router OSPF spasi ID-nya. Nah, selanjutnya masukkan network, terus network yang ingin dimasukkan dan wildcard-nya di area berapa? Area 0. Ini ada 2 play untuk R1 dan R2 sini. Coba masukkan di sini. Nah, selanjutnya untuk eksekusi cuma Ansible playbook. Ini. Oh, int main is undefined. Oh ya, kita belum define variabelnya. Kita bisa define-nya di sini nih. Di apa namanya? Inventory-nya aja. Nah, kebetulan saya udah define untuk alamat IP R1 dan R2. Jadi untuk interface main-nya itu 10 10 10, network-nya sekian, apa namanya? Secondary interface-nya itu IP-nya segini, network-nya segini. Terus ada netmask dan wildcard mask. Kita coba cek lagi. Kita coba jalankan Ansible playbook-nya.
Oke, ini ada error Ansible. Oh ini kayaknya sih error ininya. Oke, sebentar. Ini error di scriptnya sepertinya. Harusnya juga Bluetooth backup. Ini harusnya ada support untuk modulsnya. Kayaknya ada type. Uh, ya, sepertinya ada typo di ininya. Jadi saya coba jalankan yang udah jadi aja di sini. Salah satu ini soalnya environment-nya itu belum ada persiapan di lab yang itu. Saya juga barusan nyoba yang di situ. Jadi saya bakal ganti environment-nya.
kalau mau akses apa namanya, mau lihat source code-nya itu ada di GitHub saya. Nah, ini ada di sini di GitHub Doni Ao SEX. Oke. Ya, kalau konfigurasi apa namanya, IP dan OSPF. Kalau kita lihat di sini, dia nambahkan IP, tambahkan IP, ke tambahkan IP, terus OSPF-nya juga udah masuk. Nah, ini dia. Eh, Sekarang kita tambahkan IP-nya untuk kliennya. Mungkin ini kan saya demokan di environment saya, jadi saya mohon maaf nggak sempat nambahin environment di OVA yang diberikan. Jadi sekarang saya bisa praktek sendiri gitu, nggak bisa bareng teman-teman karena emang persiapannya kemarin dadak gitu. Kemarin saya ada itu. Jadi sementara ini saya bakal demokan di ini environment saya sendiri yang emang udah ready, karena sebelumnya itu environmentnya masih belum ready, jadi banyak problem di situ gitu. Mungkin kalau mau ada yang tanya bisa ke Telegram saya lebih lanjut gitu, untuk pengadaan diskusi bisa di Telegram saya. Nah, ini konfigurasi ini jadi untuk prinsipnya tadi udah di backup. Tadi kan backupnya kosong, sekarang kita coba di store si ini apa namanya, backupan yang tadi. Ini kan udah ada nih backup R1. Nah, dia kan harusnya kan kosong. Nah, ini nggak ada, IP-nya masih kosong semua, masih default. Nah, kita bakal restore ke kondisi ini. Ini kan udah bisa ngeping ya. 21, ini 21, ini 11. Ini bisa ngeping kan. Nah, kalau kita misalkan nggak mau nih ada konfigurasi yang barusan tadi diterapkan Ansible, kita bisa restore ke backup sebelumnya. Nah, restore ini seperti ini. Pertama dia juga harus bikin variable time ya, karena nama filenya itu pakai time, variable time. Jadi dia ngambil dari date untuk waktunya, nama filenya. Jadi otomatis kita harus nambahin variabel yang sama juga. Nah,
Dia cukup menggunakan command asconfig source ataupun dia bisa menggunakan scp. Ntar jadi di scp di flash configure flash di syscall-nya juga bisa. Tapi ini saya menggunakan gini aja. Nah, kelemahannya kalau pakai ini itu dia nggak apa nggak menimpa semuanya, tapi cuma menambahkan doang. Jadi ada misalkan konfigurasi kayak router OSPF. Di sini kan nggak ada OSPF nih. Di sini kan nggak ada OSPF nih. Nah, ntar kalau misalkan jadi timpa ini, OSPF yang di router itu nggak hilang karena nggak ketimpa gitu. Cuma menghilangkan IP doang yang ada di sini. Gitu. Di source aja. Nah, kita jalankan restore. Nah, dia bakal restore backup-nya. Nah, kalau kita cek lagi di sini, nah dia udah nggak bisa melakukan ping gitu. Oke, untuk source code-nya ada di GitHub saya sih di sini di uh, github.com/sdx. Ini ada backup, restore sama konfigurasi OSPF. Oh iya, untuk ininya bisa di share. Untuk presentasinya, terus untuk source code-nya ini ada di sini. Oh, image-nya tadi udah di-share kan? Oh, sorry. Saya share ulang ya. Oke, itu image Cisco-nya. Di sini juga ada preparation yang ini di uh, yang tadi itu yang harus diedit apanya dulu. Terus ini untuk mengenable. Kalau di Genestri kan dia secara default nggak enable access saya. Jadi harus di enable. Enable ini SSH enable. Nah, ini udah di enable kan. Kalau nggak bisa ntar nggak bisa connect si Ansible mesinnya ke itu. Oke, kayaknya segitu ya untuk dari saya. Untuk demo ada pertanyaan dari teman-teman nggak? Sama-sama. Cek-cek yang diberikan. Ya, saya eh, mohon maaf karena apa namanya, mungkin presentasi saya kurang kurang lengkap, kurang full karena emang kondisinya gini. Mas, cara menghubungkan router ke server Ansible gimana ya nembak IP-nya kalau di realnya? Di realnya berarti eh, si routernya itu eh, disambungkan ke satu interface
khusus manajemen network gitu yang terhubung dengan Ansible mesinnya. Di setting IP dulu, ataupun bisa pakai DHCP gitu. Kalau malas setting bisa pakai DHCP. Ya, dia kan bakal terhubung tuh antar Ansible mesin sama si routernya. Ntar baru bisa dilakukan manajemen config gitu. Nembak IP-nya bisa ditambahkan IP aja antara prefix-nya bebas. Yang penting Ansible mesin sama target host-nya itu terhubung. Tuh, tambahkan IP lokal aja terhubung gitu. Kalau emang dia lokal. Type interface-nya Mas kalau nggak salah tadi. Oh, oke, terima kasih Mas Angga Noverta atas koreksinya. Nanti setiap router harus connect di salah satu switch ya Mas yang terconnect satu network sama Ansible. Nggak, ya intinya si target host dan Ansible hostnya itu harus ada di network yang sama. Bisa boleh itu lewat switch ataupun lewat router. Pokoknya bisa terkoneksi gitu. Bisa terkoneksi antar target host dan si Ansible mesinnya. Si Ansible mesin itu harus bisa SSH tanpa SSH passwordless ke target hostnya gitu. Bisa network yang sama ataupun beda tergantung kondisi gitu. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam kondisi yang sehat selalu dalam lindungannya gitu ya. Stay safe, stay healthy. Oke, mungkin saya kembalikan ke Mas Lutfi ya Mas. Silahkan. Terima kasih Pak Koirul. Eh, Terima kasih. Cek cek Lut. Oke, kayaknya Mas Lutfi sedang ada keperluan, jadi saya yang nutup aja ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya Kemudian cek. teman-teman. Oh, udah ada ya. Silakan, silakan Lut. Oke. Ada suara nggak, Dan? Sorry. Ada Lut, ada. Oke, sip. Yuk. Oke, terima kasih rekan-rekan yang udah join. Mohon maaf, ini hari kedua ada sedikit beberapa kendala. Mungkin kita nanti yang materi yang automation nanti kita lanjutkan lagi nggak apa di next meeting. Terus mungkin dari rekan-rekan
ada saran materi atau ada yang tertarik jadi pembicara mungkin? Di next meeting kita bisa rencanain buat itu. Misalkan di sini ada yang tertarik ngisi apa ya, software defined radio atau mau sharing di company-nya mungkin, nah itu bisa bisa share nanti kita open atau buat meeting ke depannya juga bisa gitu. Paling itu yang bisa saya sampaikan. Oke, ada pertanyaan lagi Mas Doni? Silakan dijawab. SDR. SDR itu software defined radio, Mas. Mungkin itu ada kaitannya sama SD-RAN. Nah, nanti kita cobalah masuk ke ranah telco, sharing sama rekan-rekan yang di overseas mungkin kita coba kontak. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Doni udah nyempetin waktunya. Anda lagi sakit walaupun sejam ya, lumayan lah buat isi ilmu. Oke, terima kasih rekan-rekan udah join di hari pertama dan hari kedua ini. Nanti kita share event-event berikutnya. Mungkin bulan besok kita ada meeting lagi, meet up. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Take care. Oke.